Sana Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami tinggikan ya Bapa. Hosana, Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana Tuhan sebab namamu mulia. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dihormati. Dan umatmu pada pagi hari ini menyembah Engkau Tuhan di tahta kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang kami sembah Tuhan. Dan biarlah kehidupan, pujian, dan penyembahan kami dihidupkan oleh karena Roh-Mu Tuhan yang tinggal di dalam diri kami ya Bapa. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Di dalam ibadah, persekutuan, pujian dan penyembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengalami kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memandang kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami memandang kasih-Mu. Hari ini kami ada di tempat ini oleh karena kasih-Mu. Hari ini kami boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Oleh karena Tuhan Engkau rindu. Kami bersekutu dengan Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menyiapkan hati kami. Pikiran kami Tuhan untuk boleh mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Engkau yang berkata-kata Tuhan melalui firman-Mu. Hati kami siap untuk boleh mendengarnya. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap perkataan dari hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga yang lemah boleh berkata aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya. Yang sakit berkata aku telah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mengalami kekuatan dan kesembuhan di dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi bagi Allah mungkin. Mukjizat-Mu Tuhan nyata. Dan kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat karena kita telah masuk dalam suatu pujian, penyembahan di mana kehidupan roh kita bersekutu dengan Tuhan. Saat kita tadi memuji, menyembah Tuhan dan mengatakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Itu berarti kita mengakui dengan iman kita. Kita punya Allah yang hidup. Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Bulan ini kita memasuki bulan Desember. Di mana umat Kristen atau umat Tuhan merayakan dan memperingati kelahiran Yesus Kristus melalui Natal. Ya, di bulan Desember ini kita boleh bersama-sama memperingati kelahiran Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini adalah karena rencana Allah yang begitu besar. Karena kasih-Nya kepada manusia. Supaya tidak ada satupun orang yang binasa. Sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin saudara. Oleh sebab itu di beberapa media saya lihat atau TV sudah ada yang merayakan Natal. Ya, kemarin ada merayakan Natal dari marga, ada beberapa gereja juga sudah merayakan Natal di tanggal 3, di tanggal 2. Dan hari ini juga ada kita merayakan Natal juga. Ya, beberapa tempat kita sudah diumumkan kita akan ada merayakan Natal. Dan semua tempat akan merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Karena memang kelahiran dan kedatangan Tuhan itu membawa sukacita yang besar. Amin. Kelahiran
kehidupan itu membawa sukacita yang besar. Kesukaan yang besar bagi seluruh muka bumi ini. Bagi seluruh dunia. Jadi kelahiran itu membawa sukacita, kebahagiaan. Kelahiran seorang anak, seorang cucu di keluarga kita itu membawa kebahagiaan. Bulan November kemarin kita mendengar, membaca di jemaat telah lahir seorang putri di keluarga Anju. Ya, Bapak Anju, keluarga Anju Simanjuntak. Senang orang itu. Opungnya pun senang. Karena cucu yang pertama kan, Pak Anju ya, Pak Simanjuntak. Ini cucunya yang pertama. Dan bahagia, namanya Pak Binton Simanjuntak. Anaknya Anju Simanjuntak. Cucunya Indah Novelia Simanjuntak. Ya, sekarang udah punya cucu. Dan mereka kemarin ke sana, ke Pulau Rupat. Dan bersuka cita, aduh senang kali. Sudah punya cucu. Jadi kelahiran itu juga membawa sukacita. Amin. Juga ada keluarga Pak Simamora. Kemarin juga telah lahir putri ya, Jeremy Simamora. Cucunya dari Pak Antonius Simamora. Di bulan November. Dan mereka juga berbahagia. Selamat ya atas kelahiran cucunya. Selamat ya kelahiran burunya. Dan bersuka cita. Terima kasih. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih untuk supportnya. Jadi kelahiran itu membawa sukacita. Membawa kebahagiaan. Membawa damai sejahtera. Kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Sehingga Yesus itu lahir membawa keselamatan, damai sejahtera, dan kehidupan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu di bulan Natal ini, orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya adalah hidup yang bersukacita. Di bulan Natal ini, hati kita harus hati yang bergembira. Amin. Hati yang bersukacita, karena Yesus sudah lahir. Jangan menjadi beban di bulan Natal ini. Aduh, udah lahir Yesus Kristus jadi beban ini. Kenapa? Ada lagi yang perlu lagi untuk beli baju. Ada lagi mau beli sepatu. Ada lagi mau bayar ini. Ada lagi mau bayar itu. Saudaraku, kelahiran Kristus ke dalam dunia tidak pernah menjadi beban bagi manusia. Bahkan Yesus mengorbankan hidupnya. Amin. Dia mengorbankan hidupnya. Dia bersuka cita. Lalu mengapa kita anak-anak Tuhan tidak bersuka cita? Sebagian bersuka cita, sebagian masih ada yang menjadi beban. Nanti kita akan belajar bagaimana memupuk kehidupan yang batinia, yang rohani di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar topik pada pagi hari ini, bagaimana kita memupuk kehidupan batinia. Yaitu bagaimana kita memupuk kehidupan rohani di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan ini ada yang namanya dua manusia. Pertama manusia lahiria. Dan yang kedua manusia batinia atau manusia rohani di dalam hidup kita. Saudara sudah tahu manusia lahiria itu berasal pada daging. Jadi kalau namanya manusia adalah manusia lahiriah, ada manusia yang daging. Ada tangan, kaki, dan mulut. Dan manusia lahir ini, manusia lahiriah adalah manusia yang nampak karena nampak mata kita. Coba saudara lihat kiri dan kanan. Adakah manusia di kanan kiri depan saudara? Ada. Yang samping kiri itu saudara itu adalah manusia lahiriah, manusia daging. Atau ada yang di sebelahnya tapi nggak ada badannya. Hanya angin-angin aja. Manusia lahiriah adalah manusia yang nampak. Di kiri, kanan, depan saudara ada orang, ada manusia, ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya, ada badannya.
Itu disebut dengan manusia lahiriah, sesuatu yang nampak. Nampak dengan mata kita. Kita tidak bisa melihat kalau kita tidak buka mata kita. Saudara harus buka mata saudara untuk melihat orang di sebelah kanan atau sebelah kiri saudara. Namun yang kedua, ada yang dinamakan manusia batiniah atau manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia dalam diri kita yang tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Manusia rohani itu tidak nampak. Kalau saudara lihat di mana manusia rohaninya? Tidak nampak dengan mata. Tapi saudara bisa merasakan kehadirannya. Amin. Saudara bisa merasakan kehadirannya dalam hidup, dalam hati saudara. Sebab manusia rohani itu berasal dari roh. Itu yang disebut dengan kelahiran baru di dalam Kristus. Dan orang yang mengalami kelahiran baru, yang mengetahui hidupnya ada manusia batinia atau manusia rohani. Kalau saudara belum mengalami kelahiran yang baru, yaitu percaya kepada Kristus, saudara tidak akan memiliki manusia rohani dalam hidup, dalam diri saudara. Karena itu harus dilahirkan dalam air dan roh. Dalam Yohanes 3, ayat 3 dan 5, mari kita baca bersama-sama. Saya akan memulai sebelum kita masuk ke dalam membubuk kehidupan batinnya. Kita mau memulai kembali dari awal, apakah yang dimaksud dengan manusia rohani atau manusia batinia. Di dalam percakapan dengan Nikodemus, kita baca ayat Yohanes 3, ayat 3 sampai yang kelima. Ya, sudah? Ya, mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini, 1, 2, 3, ya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan jikalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Manusia rohani ini tidak nampak. Tapi dia bisa dilahirkan di dalam hidup kita. Ketika kita dilahirkan di dalam air dan roh. Sebab manusia batinia dan manusia rohani itu yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Manusia rohani kita yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan manusia daging kita ini. Manusia daging kita ini lahir, tumbuh, besar. Setelah itu kita akan kembalikan ke tanah. Oleh sebab itu saudara yang berpulang ke rumah Bapa, artinya manusia rohani kita yang pulang. Tubuh saudara yang nampak ini akan dikuburkan. Kembali ke tanah. Jadi bukan manusia daging kita ini yang nampak ini yang diangkat. Tapi manusia rohani kita. Manusia rohani kita inilah yang membuat kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara belum mengalami satu kelahiran di dalam Kristus, maka sulit saudara untuk menyembah Tuhan. Dan berkata, Tuhan, Engkau yang kami tinggikan. Kuagungkan dan kumuliakan. Karena hanya manusia rohani
dan batinia kita yang sanggup melakukannya. Karena mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Mata kita ini nggak bisa melihat Tuhan. Tapi mata rohani kita, mata batinia kita dapat memandang kepada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Itu yang membedakan. Ketika saudara sudah mengalami suatu kelahiran dan manusia rohani saudara sudah ada, maka secara otomatis dia akan datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia akan memuliakan nama Tuhan. Sementara manusia daging, dia berat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia harus mengikuti keinginan dagingnya yang malas. Keinginan dagingnya yang memberontak. Sebab manusia kita di awalnya adalah memberontak. Penuh dengan dosa. Penuh dengan kutuk dosa. Penuh dengan kejahatan. Kehidupan daging kita ini penuh dengan kejahatan. Namun manusia roh yaitu Tuhan, dia yang mengendalikan hidup kita. Sehingga tubuh kita yang berdosa, tubuh kita yang fana, tubuh kita yang jahat ini dapat takluk untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara? Amin. Jadi mengapa ada orang yang menyembah Tuhan, ada orang yang bersyukur kepada Tuhan, ada yang hatinya memuji nama Tuhan, karena mulutnya dan tangannya takluk kepada manusia rohani yang ada di dalamnya. Kalau tidak, maka pikiran kita adalah pikiran yang jahat. Karena memang begitulah kita dari dahulu. Pikiran yang jahat, pikiran perseteruan, dan yang lain-lainnya. Jadi kita yang pertama ada manusia yang lahiriah, kemudian ada manusia yang batiniah dan yang rohani. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah kita mengetahui bahwasanya di dalam hidup kita ini ada manusia rohani? Apakah manusia daging kita ini yang mengendalikan kita? Mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6. Pohon dan buahnya. Lukas 6 ayat 43 dan 45. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hati yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam satu kesempatan, saya punya sebidang lahan di Panti. Jadi di situ, sebuah lahan itu, kami ada menanam beberapa pohon. Ya, ada menanam beberapa pohon. Ada pohon matoa, ada pohon sirsa, kemudian ada pohon apokat. Ya, kami di lahan itu kami tanam. Lalu ketika saya berkunjung ke sana, saya lihat ada satu pohon yang tidak kami tanam. Lalu saya tanya kepada orang yang jaga situ, ini pohon apa? Saya bilang, nggak tahu Pak, dia tumbuh katanya gitu. Lah kita kan nggak ada nanam pohon ini. Di sini kan ada pohon sirsa, pohonnya masih kecil-kecil, masih ya 30 cm lah. Ini pohon apa? Nggak tahu Pak, tapi kayaknya dia mirip-mirip daun sirsa. Lalu saya bilang, pohon apa ini ya? Nggak pernah kita kasih bijinya, nggak bisa kita tanam, kok bisa muncul sendiri. Ya udah, saya bilang, kita biarkan aja lah dulu 2 bulan ini.
Baru kita lihat nanti ini sebenarnya pohon apa, sudah setinggi sekitar 1 meter. Lalu pohon-pohon ini tumbuh, pohon sirsa, matoa, kemudian pohon apokat tumbuh. Lalu tumbuhlah sekitar 1,5 meter. Lalu pohon yang tidak dikenal ini saya lihat, ini sepertinya mirip-mirip. Lalu kami ambillah daunnya. Daunnya kami gosok-gosok, cium aroma apa ini? Gak ada rasanya. Kemudian saya ambil pohon sirsa. Coba dulu tes, ini daun apa nih? Nah ini baru benar Pak, ini daun sirsa nih Pak, katanya gitu. Iya daun sirsa, Ini rasanya pohon apokat ini Pak, katanya gitu. Lah ini pohon apa ini yang muncul ini? Saya bilang, nggak tahu nih Pak. Jangan-jangan ini adalah pohon liar Pak, katanya gitu. Oh bisa pohon liar muncul? Bisa lah Pak. Dia dibawa dari mana aja. Terus saya bilang, kalau pohon liar, apa sih buahnya? Ya nggak ada Pak buahnya. Yang ada hanya semak. Dan pohon liar itu akarnya ke dalam, diam-diam memakan semua makanan nutrisi yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana? Ada gunanya nggak pohon liar ini? Ya nggak ada Pak katanya. Nah, kalau nggak ada gunanya, cabut dan buang aja. Yakin nggak itu pohon liar? Yakin Pak. Lalu kami ambil, kami cabut. Karena kami tahu bahwasanya pohon itu tidak akan berbuah seperti yang diinginkan. Dan dia hanya berupa semak yang hanya merusak, yang hanya mengisap nutrisi, makanan, pupuk yang ada di sekitarnya. Lukas ini pun berkata, tidak ada pohon baik yang menghasilkan pohon buah yang tidak baik. Kalau saya nanam sirsa, maka buahnya pun akan sirsa. Amin. Saudara nanam mangga, ketika besar buahnya adalah mangga. Tidak akan semak duri yang akan tumbuh. Kalau saudara nanam pepaya, hasilnya adalah pepaya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Setiap benih yang ditabur di hidup kita, di hati kita, benih yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Amin. Amin. Dan benih yang tidak baik, semak-semak atau duri yang tertanam di dalam diri kita, itu akan menghasilkan semak duri dalam kehidupan kita. Itu berarti ketika kita menanamkan sesuatu dalam hidup kita, maka dia akan berbuah apa yang saudara tabur. Karena dia akan bertumbuh dan berbuah. Kehidupan rohani, manusia baru yang tertanam dalam diri kita, dalam diri saudara, kalau tumbuh di dalam hati saudara, dia akan menghasilkan buah yang baik. Amin? Amin. Benar kan? Mangga menghasilkan mangga. Sirsa menghasilkan sirsa. Benih yang baik dalam hidup kita, kehidupan rohani dalam hidup kita, tertanam dalam diri kita, dia akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu adalah kasih, kemurahan, kebaikan, ramah, apalagi menguasai diri, sukacita. Amin. Amin. Manusia rohani yang ada dalam diri saudara membuat saudara bersukacita. Membuat saudara semangat dalam melayani Tuhan. Hidup saudara penuh gairah. Sementara bila dalam hidup kita ada benih yang berasal dari semak dan duri, begitu dia besar, dia akan menghasilkan duri dan semak yang mengganggu. Yaitu perseteruan, pertikaian,
pertengkaran, iri hati, kedengkian, dan semuanya itu adalah benih-benih dari kedanggingan dalam diri kita. Kalau saudara biarkan itu, maka itu akan menggerogoti kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah ambil, cabut, dan buang. Dan biarkanlah benih kehidupan dalam diri saudara itu tumbuh. Manusia rohani saudara itu tumbuh, berkembang. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang baik di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ada beberapa orang mengatakan bahwasanya, Pak, itu dasarnya sudah jahat itu kayaknya Pak katanya. Dari dulu juga sudah jahat. Sampai sekarang dia tetap jahat. Jadi kalau orang jahat itu Pak nggak bisa berubah-berubah. Saudaraku di dalam Kristus, jahat itu berasal dari daging. Keinginan daging. Kutuk pemberontakan kita. Tapi begitu saudara menerima Kristus dan mengalami Tuhan dan percaya, maka dia akan tinggal dalam hidup saudara. Lalu benih-benih yang baik itu mulai akan bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan hidup saudara akan dipenuhi oleh karena kasih Tuhan. Amin saudara? Amin. Oleh sebab itu mengapa ketika saudara sudah mengalami Kristus, ada dalam satu keluarga, dia boleh merasakan kedamaian dalam keluarganya. Suami, istri berdamai, anak-anaknya berbahagia. Saudaraku, itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Kalau saudara bisa melihat, enak sekali ya keluarga itu. Kenapa? Happy suaminya, istrinya juga kok senang-senang kali. Anaknya juga senang-senang. Jalan-jalan mereka. Kalau nggak Sabtu, mereka jalan-jalan, mereka senang-senang, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan. Saudaraku, itu tidak muncul dengan sendirinya. Tapi itu muncul karena benih kehidupan, kasih mereka terima dan mereka pupuk dalam hidup mereka. Sehingga mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Orang yang hatinya sudah baik, yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan mengeluarkan pembendaharaan yang baik di dalam hidupnya. Amin saudara. Tapi kalau hatinya jahat, maka dia akan mengeluarkan yang jahat, baik perkataan maupun perbuatan dalam hidupnya. Yang kedua tadi, pohon dan buahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memupuk kehidupan batinia, rohani kita. Di mana kita sudah mengatakan, aku sudah lahir baru, aku percaya kepada Kristus, dan aku sudah hidup dan memiliki kehidupan roh di dalam Kristus. Mari kita baca bersama kembali di dalam 1 Timotius. 1 Timotius 4, bagaimanakah kita memupuk kehidupan rohani di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Sudah? 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-11. 1, 2, 3, ya. Tetapi jauhilah tahayul dan nongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Yang pertama,
Bagaimana kita memupuk kehidupan rohani kita adalah jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhilah tahayul. Tahayul itu adalah cerita-cerita ataupun sesuatu yang bersifat goib. Tahayul itu dikatakan adalah juga mitos, hal-hal yang gaib, ramalan-ramalan. Kemudian juga mitos-mitos leluhur kita. Tahayul. Karena nenek moyang kita dari awalnya adalah penyembah animisme. Jadi nenek moyang kita dahulu sebelum mengenal Tuhan adalah menyembah pohon, menyembah patung, menyembah gunung-gunung, menyembah gua-gua. Dan mitos ini diturunkan kepada anak dan cucu. Sehingga sebagian besar masih ada cerita-cerita tahayul yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Mitos-mitos ini keluar marga A ini dengan marga B ini dari dulunya nggak pernah sebenarnya hidup damai. Kalau ketemu marga A dengan marga B, pasti bertengkar. Itu adalah mitos dari dulu. Ya, ada ya, marga A ini nggak bisa bertemu dengan ini. Kenapa? Bertengkar aja nanti itu. Lihat aja lah nanti. Kalau jumpa orang itu bertengkar nanti itu. Itu adalah mitos, tahayul, cerita-cerita yang lama. Ada lagi yang mengatakan kalau saya masa waktu dulu, kau lihatlah opungmu nenekmu katanya. Dari dulu nenekmu atau kakekmu tuh, udah itu. Gak maju-maju hidupnya. Lihat aja miskin dan bodoh. Kau lihatlah lagi bapakmu. Miskin dan bodoh. Bandel lagi bapakmu katanya. Ini mitos. Cerita-cerita dahulu. Saya dulu dibilang begitu saudaraku ya. Kau lihatlah dulu opungmu itu. Gitu-gitu aja hidupnya. Cukup sampai SMA saja. Kalau mau kuliah selalu drop out. Selalu gagal. Lihat lagi bapakmu katanya. Kalau mau kuliah drop out lagi bapakmu. Kalau saya percaya dengan mitos-mitos ini, saya tidak akan bisa menjadi sarjana sampai sekarang. Karena mitos itu bisa saya patahkan ketika saya mengenal Kristus. Amin saudara. Kalau saya percaya dengan tahayul dan mitos-mitos itu, saya belum tentu bisa berdiri di sini. Karena kakek saya, bapak saya, bukan seorang yang terpandang dan bisa untuk menyampaikan, berdiri di panggung ini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya percaya dengan mitos-mitos ini, saya tidak akan menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Dan hidup saya akan terus rendah, dikungkung, dibelenggu oleh karena tahayul-tahayul itu. Oleh sebab itu dikatakan jauhilah tahayul itu dan dongeng nenek-nenek tua. Cerita-cerita yang membuat saudara menjadi merosot kehidupan saudara. Tinggal kali itu. Kalau ada cerita-cerita, nggak bisa lah, kalau marga ini nggak akan maju itu. Suku ini nggak akan maju. Kau lihatlah hidupnya. Kau lihatlah bapaknya. Kau lihatlah kakeknya. Nggak akan maju itu. Lihat aja lah, bandel-bandel semua keluarga itu katanya. Itu mitos. Karena daging dan dunia ini yang merusak mereka. Tapi begitu kita mengenal Kristus, kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita dipenuhi oleh karena kasih, kuasa, dan penyelamatan yang daripada Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada Kristus yang menyelamatkan. Amin.
Setelah kita mengenal firman dan kuasanya, maka saudara harus meninggalkan segala tahayul dan mitos-mitos itu. Ada mitos enggak ini? Ini kalau sudah mendekati hari Natal, banyaklah ini keluar. Banyaklah penderitaan kita ini katanya. Banyak yang harus dikeluarkan. Ini mitos yang enggak benar. Karena hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus adalah hari kita bersuka cita. Amin. Amin. Hari Natal, hari kelahiran Yesus bukan membuat saudara dan saya menderita. Oleh karena harus menyiapkan A, B, dan C. Hari Natal, kelahiran Kristus adalah hari yang berbahagia. Hari yang bersuka cita. Bukan hari yang menderita. Dan kalau saudara menderita hari ini, itu adalah mitos dan tahayul. Sebab Kristus datang untuk menyelamatkan. Amin. Kristus datang untuk memberkati hidup kita. Kristus datang untuk menyelamatkan kita, membangkitkan hidup kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang jahat. Membuat hidup saudara merdeka, berkuasa hidup saudara. Saudara tidak dikungkung lagi dengan kehidupan dunia ini. Saudara tidak dikuasai oleh karena dunia ini. Tapi Kristus datang membebaskan kita. Jadi kalau hari Natal ini adalah hari yang berbahagia. Hari kita yang bersuka cita. Anak-anak, Pak, Mak, beli baju. Amin anakku. Yesus datang ke dalam dunia yang memberkati kita. Yakinlah nanti Bapak belikan baju. Tuhan pasti memberkati hidupmu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetap gairah. Walaupun belum ada, Tuhan, aku yakin Tuhan, nanti bisa beli baju untuk anakku. Jangan saudara merengut, bersungut-sungut, itulah doku bilang. Itulah doku bilang, bertengkar pula suami istri. Kalau saya kau kumpul-kumpul uang itu, supaya nanti biar bisa beli baju. Saudaraku, Kristus datang membawa damai. Membawa kehidupan, bukan membawa pertengkaran. Bukan membawa perselisihan. Yesus datang untuk membawa damai. Yang kedua, jauhilah tahayul nenek moyang dan latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu berdoa. Latihlah dirimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Latihlah dirimu untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sehingga engkau boleh mengalami Kristus dan imanmu bisa bertumbuh. Dan itu harus dilatih. Tidak bisa muncul begitu saja, otomatis. Harus dilatih. Oleh sebab itu, kami para gembala jemaat dan para pemimpin gereja di tempat ini melatih semua para koordinator, para pelayan di tempat ini. Dan juga jemaat di tempat ini. Malah jemaat kami memperlengkapi ketua-ketua persekutuan. Supaya mereka diperlengkapi. Begitu juga gembala youth community. Dan juga pelayanan yang lain dilatih semuanya. Diperlengkapi. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh. Kalau tidak dilatih, maka tidak akan terampil. Di sini ada doa jemaat, doa pelayan, itu semua untuk melatih jemaat Tuhan. Bukan untuk supaya kita gagah-gagahan, ada doa jemaat, ada doa puasa, kenapa? Biar nampak kali bergaya, bisa nampak ada pelayanan, enggak saudara. Itu tujuannya untuk melatih saudara. Oleh sebab itu ada perbedaan orang-orang yang mau dilatih dengan orang-orang yang tidak mau. Orang-orang yang mau dilatih, dia akan bertumbuh hidupnya. Amin. Orang yang dilatih, dia akan bertumbuh. Karena dia tahu pengharapan hari ini, janji Tuhan atas hidupku. Dan hari depan, janji Tuhan juga akan terjadi atas hidupku. Jadi orang-orang yang dilatih dan yang tidak, itu ada perbedaannya. Orang-orang yang melatih hidupnya di dalam doa, itu berbeda dengan orang-orang yang tidak melatih hidupnya di dalam doa.
Orang yang membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dalam hidupnya, melihat kuasa Tuhan atas hidupnya melalui firman Tuhan, dia akan bergerak maju terus. Dia akan bergerak maju terus. Dia tidak pernah mundur karena dia tahu Tuhan pasti menolongnya. Amin. Karena dia melatih hidupnya. Sementara orang yang tidak berlatih, ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, aduh persoalanku kayaknya besar kali. Dia begitu cepat menyerah. Gak bisa lah hidupnya. Udahlah gini-gini aja hidupku. Dia akan menyerah. Ketika ada mengumpulkan persembahan atau mengumpulkan untuk dana Natal lagi. Udahlah capek kali. Beda dengan orang-orang yang melatih hidupnya. Beribadah. Aku yakin aku pasti bisa. Tuhan bersama-sama dengan aku. Anakku pasti akan berubah hidupnya. Keluargaku pasti akan berubah hidupnya menjadi baik. Tuhan pasti memberkati hidupku. Berapa persembahan untuk Natal? Kurangnya berapa? 40 juta. Udah, nanti dari kami, rayon kami nih, dari 20 juta udah. Karena hidupnya dipenuhi oleh iman dan percaya. Dia yakin, hidupnya tidak mengeluh. Kehidupan seperti itu tidak bisa muncul, harus dilatih. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara melatih tangan-tangan saudara untuk micit chatting-chatting, lama-lama kan jadi terlatih saudara ya. Ya. Apa kabarnya? Chatting kemudian story. Setiap story posting. Cepat tangan kita nih. Kenapa? Tangan kita bisa cepat. Karena dilatih, ya kan? Sesering kan cepat. Anak-anak kadang-kadang pun ada pernah saya lihat naik mobil bisa chatting gini. Ada yang lebih heran lagi, naik sepeda motor bisa chatting. Naik sepeda motor, iya bisa chatting deh. Gimana kabarmu? Gini tanggalnya. Hebat dia, chatting, terampil dia. Dia saja naik sepeda motor, matanya memandang, mata kanan memandang ke depan, mata kiri. Bisa terampil dia saudaraku. Saya pun heran, hebat juga ini, bisa chatting, naik sepeda motor dia bisa chatting. Gas, mata ke kanan, mata kiri gini, gini. Hebat dia, terampil dia saudaraku. Dan dia bisa membawanya. Hanya dia nggak tahu ada e-tilang. Kalau saudara lewat nanti di SKA ini, nanti sudah ada kamera. Langsung kena tilang saudara. Di simpang SKA ini ada e-tilang. Ya, itu tilang. Jadi nggak ada polisi saudara nampak, tapi saudara akan ditilang nanti saat saudara membayar STNK. Karena anak saya sudah pernah kena tilang. Ketika membayar STNK, loh kok ada dendanya nih, kapan kena? Dikasih tunjuklah fotonya. Inilah fotonya, kena tilang. Gara-gara melanggar lampu lalu lintas. Jadi saudaraku, melatih hidup kita. Saudara harus melatih. Kalau saudara tadi bisa chattingan saja bisa melatih, apalagi kehidupan saudara beribadah. Saudara harus latih hidup saudara beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sehingga saudara bisa memupuk kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ayat yang terakhir. Ayat yang ke-10. Waktu saya 10 menit lagi. 1 menit lagi. Kita baca bersama-sama ayat 10. 1, 2, 3, ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya saya dan saudara berjerih payah dan berjuang. Perjuangan kita di dalam mengikut Tuhan. Perjuangan kita dalam melayani Tuhan. Perjuangan kita untuk melatih hidup kita untuk kita beribadah. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Kita bukan menaruh pengharapan kepada ilah-ilah dunia ini yang mati. Kita menaruh pengharapan kita karena Allah kita hidup. Juru selamat semua manusia.
yang kepadanya kita percaya. Kami para pemimpin berusaha berjerih lelah, berjuang bagaimana supaya jemaat ini bisa bertumbuh melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan, fellowship yang kami ada, kunjungan ke jemaat-jemaat, persekutuan, ibadah-ibadah dalam komunitas. Dan kami para pemimpin, pelayan di tempat ini berjerih payah, berjuang terus. Bukan hanya untuk saudara, tetapi kami berjuang karena kami menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Amin. Karena kami bisa melihat Allah kami itu hidup. Allah kita itu hidup. Dan Allah kita itu berkuasa menyelamatkan kita. Jadi segala jerih payah dan perjuangan yang saudara lakukan untuk mengikut Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Tidak akan sia-sia. Ada pengharapan Allah yang hidup, juru selamat. Berjuanglah, latihlah diri kita. Berjerih lelalah. Berjuanglah terus dalam pelayanan yang Tuhan berikan karunia kepada saudara. Berjuanglah dalam hidup saudara. Amin. Berjuanglah atas keluarga saudara. Jangan biarkan keluarga saudara jadi terpecah, jadi pemberontak. Anak-anak saudara, berjuanglah, berdoa buat mereka. Berdoa buat suami, buat istri, buat anak-anakmu, buat keluargamu. Berjuanglah untuk orang-orang yang kau cintai di dalam doa. Dalam firman Tuhan kita bertekun terus. Jerih payah kita, perjuanganmu yang kau perjuangkan tidak akan sia-sia. Allah yang hidup akan menyertai kita. Amin. Mari kita silakan tim PW. Biarlah hari ini kita menerima firman Tuhan. Supaya kita memupuk kehidupan rohani batiniah kita. Milikilah kehidupan rohani dengan kelahiran yang baru. Milikilah itu di dalam hidup saudara. Kalau saudara belum mengalami satu kelahiran yang baru, maka akan sulit saudara akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, buah hanya bisa dilihat dari pohonnya. Kalau saudara menanamkan benih yang baik, yaitu roh Tuhan atas hidup saudara, maka dia akan berbuah yang baik dalam hidup kita. Dia akan memunculkan hidup kita dalam terang Tuhan. Yang ketiga, jauhilah tahayul. Latihlah diri kita beribadah. Latihlah hidup kita. Berjuanglah terus. Karena kita punya Allah yang hidup. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih
kasih Tuhan kasih Allah yang begitu besar telah dianugerahkan dengan datangnya Yesus Kristus. Kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah bukti kasih Tuhan. Dan bukti kasih Tuhan itu kita terima, kita percayai, sehingga kita boleh memiliki satu kehidupan roh di dalam Tuhan. Roh yang ada di dalam hidup engkau, biarlah bertumbuh di dalam kasih, menghasilkan perbuatan dan perkataan-perkataan yang baik. Tuhan, Engkau telah menaruhkan benih yang baik, Tuhan, di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau telah menaruhkan kasih-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih itu bertumbuh di dalam Engkau dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk bisa dinikmati semua orang. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menumbuhkan kehidupan roh kami Tuhan. Engkau Tuhan yang Allah kami yang begitu baik Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menerima keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati umat-Mu di tempat ini. Ajarilah kami